Ya, analisa santuy kembali mengudara bersama Felix di segmen review kali ini yang membahas seadil-adilnya, bukan cuman sekadar Eropa sentris doang. Kalau Eropa kan memang mungkin sudah banyak yang ngebahas ya, platform-platform lain kayak Winder, Justin, T10 TV. Tapi kali ini gue akan ngebahas semuanya secara rata. Jadi kompetisi Eropa ada dua, yaitu Europa League dan Champions League, dan yang Amerika ada dua, Libertadores dan CCL atau CONCACAF Champions League. Ada 5 pertandingan yang gue tonton. Gue akan coba untuk nge-review sebisanya gue yang bisa gue kasih ke kalian. Oke. Pertama ada Porto Lyon nih, Europa League. Ini laga dimajukan untuk memberi slot televisi alasannya. Kalau gue melihat pribadi sih, pertandingan ini adalah pertandingan yang paling mengundang pertanyaan buat gue juga. It works gak kalau Lucas Paqueta yang aslinya gelandang serang, yang digadang-gadang sebagai the next kakak ini, bisa bermain di posisi lini depan, dan ternyata dia cukup works. Dia bisa mengemban tanggung jawab itu, apalagi setelah Islam Slimani cabut, Xherdan Shaqiri cabut, Kaltoko Ekambi digeser ke sayap. Jadi dia bisa benar-benar mengemban tugas dari Peter Bosz itu dengan baik, dan dia benar-benar terlihat sebagai pemain yang paling bekerja keras di depan dan memberikan 1 gol kemenangan untuk Lyon. Di sisi lain untuk Porto, gue melihat mereka sudah 2 kali dikerjai wasit ya. Pertama, peluang penalti untuk Mehdi Taremi itu dibatalkan di kotak penaltinya Lyon. Lalu kemudian gol yang seharusnya bisa menyamakan kedudukan yang dicetak Bemba, kalau nggak salah, yang dicetak Bemba ternyata dianulir karena Bembanya sudah terlanjur offside. Jadi untuk gue leg kedua nanti mungkin akan lebih sengit lagi, dan gue bilang Porto juga pasti gak akan tinggal diam, apalagi ini udah laga yang paling krusial juga menentukan mereka bisa lolos ke perempat final apa enggak. Lanjut, Sporting City lawan Sporting, ini lagi-lagi dari klub Portugal. Ini sih laga formalitas aja ya, cuman melihat bagaimana Egan Riley menjadi pengganti untuk Joao Cancelo dan Kyle Walker. Sementara itu dan juga Taiki yang diprospek untuk menjadi pelapisnya Gabjes. Dan gue tidak melihat banyak perubahan sih. Ya balik lagi, Sportingnya Ruben Amorim ini ya sebenarnya sudah bermain cukup bagus ya. Antonio Adan menjadi pemain yang paling berjasa dari semuanya, meskipun ada beberapa kesalahan dari pemain muda seperti Esugo yang gak dipasang, lalu kemudian Bruno Tabata yang gak works, juga Paulinho yang tidak cukup efektif di lini depan. Ya hanya itu sih beberapa yang bisa gue lihat di pertandingan kemarin. Nah sekarang kita ke Madrid PSG nih, duel Sultan. Hasil yang bisa dibilang cukup luar biasa ya. Gue yang menonton cukup puas melihat ini karena kita bisa menyebut bahwa you cannot buy trophy by money. Lu gak bisa membeli trofi dengan uang, dan kelihatan kan skuad PSG yang mewah ini ternyata tidak bisa mencapai ambisi mereka untuk bisa jadi juara musim ini. Dan kelihatan lagi dan lagi Pochettino hanya mengandalkan skill individu, lalu kemudian penguasaan bola malah lebih banyak dipegang oleh Madrid, dan itu lebih banyak terjadi pada saat masuknya Rodrigo. Mereka benar-benar megang bola, melakukan serangan cepat dan cukup agresif juga, yang bisa dibilang membuat defensive lainnya PSG cukup kocar-kacir. Dan gue bilang ini juga pertandingan banyak mengundang post match yang luar biasa dari Nasser dan Leonardo yang ngelabrak wasit. Lalu kemudian yang pasti adalah nasib Pochettino setelah gagal ini akan ditentukan. Apakah dia masih bisa bertahan melatih PSG atau bisa aja dipecat, karena kita tahu target besar ambisi Nasser Al-Khelaifi yang menghalalkan segala cara ini menginginkan juara Champions League. Tapi sayangnya rencana dia tidak berhasil sama sekali, dan ya gue berterima kasih Real Madrid sudah menggagalkan rencana itu, walaupun Perez pun juga lebih licik lagi pengen ngadain ISL. Ya kita lihat aja deh nanti siapa lawan Madrid, apakah Madrid bisa meraih gelar ke-14-nya dan mengukuhkan diri sebagai tim DNA Champions League yang terkuat. Kita lihat nanti. Nah sekarang kita menuju ke Amerika. Di Amerika ini ada pertandingan antara Fluminense melawan Olimpia. Yang gua sorot ini, yang menjadi man of the match adalah Cano.
Wilmer Cano, dia pemain penyerang asal Argentina yang bermain di Fluminense. Dia mencetak 2 gol. Lalu kemudian ada Luis Henrique yang mencetak gol tambahan 1 gol lagi. Ada 1 gol lagi dari sebentar gue cek dulu. 1 gol lagi itu dari sebentar. Ya, Cano dan juga Luis Enrique dan Derlis Gonzalez dari kubu Olimpia. Bisa dibilang untuk possession lebih banyak dipegang oleh Olimpia dan 52% dan penguasaannya Fluminense cuma 48%. Tapi walaupun cuma 48%, akurasinya ini udah cukup luar biasa. Ditambah lagi ini kan Fluminense ternyata setelah gua cek mereka diperkuat oleh 2 pemain yang pernah melanglang buana ke Eropa, yaitu Felipe Melo dan juga Paulo Henrique Ganso. Ya kalau dibilang dengan kehadiran 2 sosok ini, gue bilang Fluminense ya tetap di atas dari Olimpia yang cuman kebanyakan mayoritas pemain lokal. Dan gue bilang leg 2 dengan kemenangan yang sudah mereka pegang di Nilton Santos yaitu Joao Havelange Stadion, ya next bertandang ke Paraguay ya bukan hal yang mustahil untuk mereka dapat. Nah, baru yang terakhir yang tadi gue tonton itu ada Cruz Azul melawan Montreal Impact CF. Kalau yang gue lihat di babak ini, pertandingan ini bisa dibilang Cruz Azul cukup unggul. Mereka mengandalkan counter attack dari Uriel Antuna sebagai pencetak golnya. Ya cuman yang agak gue menyesalkan adalah 2 pemain kunci yang diharapkan menjadi pembeda bagi Montreal itu Lassi Lapainen dan juga Victor Wanyama tidak works ya. Apalagi Victor Wanyama baru masuk di babak kedua, dia juga nggak memperlihatkan performance-nya sama sekali, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk menjadi pivot yang diandalkan untuk Montreal. Dan ini kebetulan kan baru selesai lawan di Azteca Stadion di Cruz Azul, dan masih ada 1 pertandingan leg 2 minggu depan di Montreal di Kanada. Jadi kita masih bisa nunggu nih hasilnya kayak gimana. Tapi paling tidak dengan kemenangan ini Cruz Azul sudah menjadi tim yang berhasil melipur lara perwakilan Meksiko, terlebih setelah insiden yang terjadi antara tim Atlas melawan Quartararo yang kemarin bertanding di Liga MX yang menimbulkan kerusuhan di antara 2 supporter. Dan kabar terakhir katanya Meksiko bisa di-ban dari status tuan rumah Piala Dunia 2026 yang mereka akan gelar bersama US dan Kanada. Ya tapi kita doakan aja semoga gak ada lagi kejadian kayak gini di Liga MX. Terus ya pokoknya kita nggak mau ada kejadian aneh-aneh lagi deh yang merusak sepak bola, dari perang Rusia Ukraina, kerusuhan supporter. Ya semoga hal seperti ini cepat berlalu, cepat ada penyelesaian, tidak ada lagi konflik yang berjalan. Dan tadi gue juga baca breaking news sedikit, mungkin udah pada tahu tapi gue jelasin lagi ya. Wales dan Austria tidak akan merubah jadwal pertandingan, mereka akan tetap bermain di tanggal 24 Maret. Cuma siapapun yang lolos dari mereka harus menunggu Ukraina dan Scotland bermain di bulan Juni. Kenapa? Karena dengan posisi Ukraina saat ini masih diinvasi oleh Rusia dan belum ada tanda-tanda gencatan senjata secara resmi, boleh dibilang ya demi solidaritas ya mau tidak mau pertandingan harus dimundurkan. Dan kita udah tahu juga Rusia sudah dicoret resmi dari kualifikasi Piala Dunia dan sudah di-ban, walaupun RFU Federasi Sepak Bola Rusia sedang mencoba mengajukan banding. Kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Ya kalau memang bandingnya diterima ya berarti mereka bisa lanjut, tapi kalau enggak ya mungkin ini hukuman dari mata internasional kepada
perbuatan Rusia. Oke, nah itu aja update. Nah hari ini hasilnya gue rencana bakal nonton, kalau kuat ya gue mungkin akan nonton Europa League malam ini sama Copa Sudamericana. Tapi gue lihat lagi nanti pertandingannya bakal seperti apa, ntar gue akan bahas lagi di analisa santuy, review sepak bola, bahas tentang sepak bola yang adil seadil-adilnya. Thanks for watching.